Saya Dea Margareta Site, NIM 2104112. Saya dari kelompok 1, kelompok praktikum hari Senin sesi kedua dengan kakak pembina Galih Suryo. Dalam video ini saya akan membahas tentang plankton dan perifiton dalam bab 2 di modul praktikum ekologi. Plankton adalah organisme renik yang hidupnya mengapung atau melayang di dalam air dan pergerakannya dipengaruhi oleh arus air. Secara umum, plankton terbagi atas dua, yakni yang pertama adalah fitoplankton atau plankton nabati. Sebagai produsen primer karena mampu menyediakan atau mensintesis makanan sendiri yang berupa bahan organik dari bahan anorganik dengan bantuan matahari dan kimia. Plankton harus berada di permukaan laut, danau, atau kumpulan air, biasa disebut dengan zona eubiotik. Yang kedua adalah zooplankton atau biasa disebut dengan plankton hewani. Zooplankton sebagai konsumen pertama yang heterotrofik, yaitu organisme yang memanfaatkan bahan organik yang disediakan oleh organisme lain. Zooplankton berukuran lebih besar dari fitoplankton, namun tetap mikroskopis, tetapi beberapa lebih besar. Dahului, teknik pengambilan sampel air dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu penyaringan atau filtration method dengan plankton net, yang kedua pengendapan air contoh atau sedimentation method, yang ketiga adalah centrifuge. Dalam video ini saya akan menggunakan metode penyaringan dengan plankton net. Alat-alat yang diperlukan dalam praktikum kali ini, yang pertama adalah botol berisi air aquades, plankton net, tisu gulung, kertas label, spidol, botol sampel, objek dan cover glass, pipet, ember. Netnya agak digoyang-goyang agar penyaringannya berjalan dengan baik. Berikut merupakan air sampel yang sudah kita ambil dari air kolam dengan menyaring menggunakan plankton. Sekarang kita memasukkannya ke botol sampel untuk dibawa ke laboratorium. Menggunakan pipet tetes. Itu kita kocok air sampel yang berada di dalam botol sampel agar bubur mencampur dengan air sampel tersebut. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum perifiton. Sikat merupakan bahan utama yang digunakan untuk menyikat pohon atau batu yang tenggelam di air kolam untuk mengambil sampel fitoplankton. Yang kedua adalah air aquades. Yang ketiga dan keempat adalah objek dan cover glass. Yang kelima adalah botol sampel. Kali ini kita akan melakukan pengambilan perifiton pada batu atau ranting pohon yang telah tenggelam di dalam air kolam, karena disitulah letak perifiton melengket. Berikut ranting pohon yang akan dijadikan sampel. Kita langsung meletakkannya ke dalam botol sampel. Kita sikat bagian yang telah tenggelam, yang telah terkena air kolam. Kita sikat sambil kita siram menggunakan air aquades agar perifitonnya turun.
harus menggunakan sikat tadi. Sekarang kita awetkan menggunakan bubur dan menggunakan pipet tetes. Kita awetkan sebanyak 3-4 tetes saja. Air yang berada di dalam botol sampel akan digunakan untuk melihat perifitan yang berada di dalam air kolam tersebut. Berikut merupakan air sampel yang telah diambil. Di sini ada air sampel yang berisi plankton. Di sini air sampel yang berisi perifiton. Berikutnya kita akan melakukan pengamatan plankton dan perifiton di ruangan laboratorium. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama adalah mikroskop binokular, cover glass, objek glass, pipet tetes, air sampel perifiton, air sampel plankton. Mancoba stay cool. Yang pertama kita akan melakukan pengamatan pada air sampel plankton. Yang dilakukan adalah mengambil satu tetes air dari sampel plankton, lalu meletakkannya ke atas objek gas. Tutup menggunakan cover gas dengan kemiringan 40 derajat. Setelah melakukan hal berikut, letakkan objek gas di meja preparat, lalu dijepit. Kemudian atur perbesaran lensa objektif agar dapat terlihat jelas di lensa okuler. Tetapi saat mengatur perbesaran lensa objektif, kita harus mampu mengatur jarak lensa objektif dengan cover gas, karena cover gas yang sensitif dan rentan akan dorongan cover gas mudah pecah. Setelah mendapat gambaran yang jelas, ambil foto melalui lensa okuler, kemudian identifikasi jenis organisme yang ditemukan dengan mencocokkan gambar pada buku identifikasi, mendokumentasikannya, lalu menghitung jumlah organisme yang ditemukan. Kemudian langkah terakhir adalah menghitung kelimpahan nilai indeks, yaitu indeks keragaman, indeks dominasi, dan indeks keseragaman. Berikut rumus-rumusnya. Yang kedua, kita melakukan pengamatan perifiton. Langkah yang pertama, mengambil air sampel satu tetes lalu meletakkannya di atas objek gas. Lalu ditutup menggunakan cover gas dengan kemiringan 40 derajat. Lalu meletakkannya di meja preparat, lalu dijepit dan mengatur perbesaran lensa objektif. Ini identifikasi jenis organisme yang ditemukan dengan buku identifikasi, kemudian dokumentasi, lalu hitung jumlah organisme yang ditemukan. Jenis perifiton yang diperoleh dihitung menggunakan rumus berikut. Sekian penjelasan